warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahuthukum ala ta'atillah wa ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'allakum tuflihun. Para jamaah yang sangat dicintai, yang sangat dimuliakan, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam rutinitas pengajian setiap hari Senin sore, dan sekarang kita menambah, diteruskan pada salat maghrib kita. Mudah-mudahan Allah menambahkan limpahan ganjaran, rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Dan kita sekarang berada di awal bulan Rabiul Akhir, atau istilah di kita disebut dengan bulan Silih Mulud, karena di bulan Rabiul Akhir pun umat Islam khususnya di Indonesia terus di situ, di sini pada mengagungkan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada istilah bulan Silih Mulud. Dan bulan Rabiul Awal disebut bulan Maulid. Ini tentunya menunjukkan kepada bahwasanya umat Islam di Indonesia sangat cinta muludan, yakni mengagungkan maulidnya Rasulullah SAW, sehingga di bulan Rabiul Akhir pun siang dan malam penuh dengan acara muludan, sehingga lahirlah nama baru bagi bulan Rabiul Akhir dengan bulan Silih Mulud. Dan dengan muludan inilah lahir berbagai keberkahan-keberkahan, nampak di mana-mana di umat Islam. Ini
merupakan keistimewaan bagi umat Islam di Indonesia. Karena kalau kita melihat kebiasaan umat Islam di negara-negara lain, kita tidak mendengar ada satu negara yang bulan Rabiul Akhirnya juga ada nama barunya yang dinisbahkan kepada Maulid. Hanya ada di Indonesia. Kalau bulan Rabiul Awal di negara-negara lain sama ada disebut Syahrul Maulid, bulan Maulid. Tapi kalau bulan Rabiul Akhir tidak. Tapi kalau di Indonesia bulan Rabiul Awal adalah bulan Maulud, yakni Syahrul Maulid. Tapi Rabiul Akhir juga bulan Silih Maulud. Artinya perhatian umat Islam kepada pengagungan terhadap Maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia sangat tinggi sekali. Dan dengan inilah keberkahan melimpah di mana-mana. Maka Al-Fakir berpesan kepada semua jamaah, kepada semua umat Islam yang mencintai muludan, yakni mencintai kepada amalan-amalan demi mengagungkan maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar terus diramaikan di mana-mana, siangnya dan malamnya. Karena keberkahan dari acara muludan luar biasa sekali. Rahmat yang Allah hujankan kepada hamba-hambanya yang mengagungkan maulidnya Rasulullah SAW sangat luar biasa. Dan juga penjagaan dari Allah, yakni penjagaan yang datang dari Allah kepada hamba-hambanya dari warna-warni musibah, dari warna-warni bala, dari wabah, dari keributan-keributan. Yang mana faidah dan khasiat-khasiat dari muludan ini sudah dikatakan oleh para wali-wali Allah, oleh para ulama-ulama Allah. Kalau riwayat keagungan maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibacakan di satu tempat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghujankan barakah, rahmat, ampunan kepada ahli tempat tersebut, dan Allah menjaga ahli tempat tersebut dari berbagai musibah, dari wabah penyakit, dari kemalingan, dari kebakaran, dari tenggelam, ya. Subhanallah, pahami oleh kita.
Ini yang mengatakan siapa? Para wali-wali Allah, orang-orang yang dikasih kasyaf oleh Allah. Ingat, maka kalau umat Islam yakin kepada apa yang dikatakan oleh wali-wali Allah, lalu mengamalkan pembacaan riwayat Maulid Nabi di rumahnya masing-masing, di masjidnya masing-masing, di daerahnya masing-masing, dirutinkan terus. Kalau bisa setiap hari, ya, setiap hari ada pembacaan riwayat Maulid Nabi, baca berzanji di rumah. Maka yakinlah muslimin tidak akan mendapatkan bala. Bala yang sudah ditimpakan akan dicabut oleh Allah dengan cepat. Muslimin tidak akan ada yang terbakar badannya, tempatnya, rumahnya. Muslimin tidak akan ada yang tenggelam. Muslimin tidak akan ada yang terkena wabah penyakit, la corona wala apa-apa. Silakan oleh kalian umat Islam lihat perkataan para wali, karena ini sudah disebut dan ditulis malah dalam banyak kitab. Keberkahan dari Maulid Nabi SAW, tapi syaratnya harus yakin. Syaratnya harus yakin. Satu, ya. Dan kita juga di dalam membaca riwayat Maulidnya Rasulullah SAW harus dengan adab dan ta'zim. Apa adab dan ta'zim itu? Contohnya kita punya wudu, mandi dulu, harus dengan adab. Pakai wangi-wangian, pakaian kita bagus, tempatnya juga bersih dari najis, dari kotoran, tempatnya juga dibaguskan, diwangikan. Ini pakai adab, ya. Hatinya khusyuk, hadir, menghadirkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Merasa bahwa majelis kita dihadiri juga oleh para malaikat Allah. Lalu juga semua fasilitas yang digunakan harus betul-betul halal. Tempatnya, pakaian kita, segalanya, segala fasilitasnya harus halal semuanya. Lalu kita membaca dengan diperbagus oleh kita semampu kita. Baguskan suara kita demi mengagungkan maulidnya Rasulullah SAW. Baguskan dalam bacaannya demi mengagungkan Rasulullah SAW. Lalu kita bikin makanan, ya, kumpulkan saudara, walaupun hanya beberapa orang, kita sedekah kepada mereka. Sampai 4 atiril minimal kalau berzanji, sampai mahalul qiyam berdiri. Lalu setelah itu
Teruskan lagi, ya, wa muhayyan. Teruskan lagi, ada cerita tentang keajaiban-keajaiban ketika lahir Rasulullah SAW dalam beberapa atiril setelah atiril keempat. Ya, setelah itu kalau mau semuanya itu lebih utama. Kalau tidak, nanti di akhir 2 atiril sebelum doa maulid bacakan, karena di sana menyebutkan sifat-sifat badaniyah, keindahan, Masya Allah, kan? Jasadnya, fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari rambutnya sampai kakinya. Lalu menceritakan akhlak-akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu doa. Setelah doa, kan, sedekahkan itu makanan minuman. Makan juga oleh kita yang sudah dibacain riwayat Maulid Nabi. Makanan minuman yang dibacain Maulid Nabi, kalau kita makan, tujuan kita untuk apa? Dikabul oleh Allah. Saya ingin sehat, Allah akan sehatkan. Saya ingin kuat, Allah akan kuatkan. Saya ingin selamat, Allah akan selamatkan. Ingat, keyakinan kita dan umat Islam tentunya kepada Allah. Pahami bahwa yang memberikan manfaat kepada kita adalah Allah. Dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wasilah. Pahami oleh kita, ya, adalah wasilah. Jangan sampai terkecoh oleh orang-orang yang berusaha membid'ahkan Maulid Nabi dan berusaha agar umat Islam ini tidak mau ngambil barokah dari Nabi, lalu membuat pemikiran-pemikiran yang salah, lalu membuat juga takrif, definisi yang salah, lalu dianggapnya ngambil barokah itu adalah musyrik. Dianggapnya orang yang ngambil barokah itu meyakini bahwa nasi itu yang memberi manfaat, meyakini bahwa Nabi itu yang memberi manfaat, meyakini bahwa kelahiran Nabi itu yang memberi manfaat. Ini kan tudingan-tudingan yang lahir dari orang-orang yang anti kepada Maulid. Ya. Maka umat Islam jangan ada yang terkecoh dengan itu, karena kita semuanya sudah terdidik dalam akidah bahwasanya la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, yakni tidak ada zat yang bersifat dengan semua sifat kesempurnaan yang disucikan dari seluruh sifat kekurangan. Pahami? Yang menciptakan semua alam semesta, yang mana semua alam semesta ini diciptakan oleh zat tersebut,
diatur oleh zat tersebut, diurus oleh zat tersebut. Ingat, ditakdirkan segala sesuatunya, dikehendaki segala sesuatunya oleh zat tersebut, dirajai oleh zat tersebut, diawasi oleh zat tersebut, dimiliki oleh zat tersebut. Semua ciptaannya, semua makhluknya ini tidak memiliki kekuasaan sedikit pun, tidak memiliki kehendak sedikit pun, tidak memiliki apa-apa pada dirinya sedikit pun, tidak memiliki wujud dirinya pribadi makhluk tersebut. Ingat makna la ilaha illallah, kecuali Allah. Allah lah zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Allah lah yang menciptakan seluruh makhluk, Allah lah yang mengurus, Allah lah yang mengatur. Nah, ini makna la ilaha illallah. Keyakinan la ilaha illallah ditancapkan di dalam hati sanubari yang paling dalam. Selanjutnya, bagaimana sikap kita kepada makhluk Allah? Sikap kita kepada makhluk Allah, kita menyikapi mereka hanyalah wasilah. Pada hakikatnya kelihatan oleh mata batin kita, yang berbuat adalah Allah, yang memberi manfaat dan madarat adalah Allah. Tapi kan, sebabnya kelihatan oleh kita adalah makhluk semua. Makhluk ini satu sama lain saling menjadi faktor penyebab, saling menjadi wasilah, wasilah manfaat, wasilah madarat, wasilah selamat, wasilah celaka, wasilah untung, wasilah rugi, wasilah mulia, wasilah hina, okay? Wasilah baik, wasilah buruk. Itu makhluk itu begitu. Pahami oleh kita semua. Dan kita oleh Allah dikondisikan di alam semesta ini, dikondisikan untuk tawassul tasabbuh. Artinya untuk menggarap sebab, untuk menggarap wasilah dalam segala hal. Ini sudah dikondisikan oleh Allah seperti ini. Memang kehidupan makhluk ya, dikondisikan oleh Allah satu sama lain saling menjadi wasilah. Siapa yang mengkondisikannya? Ya Allah. Badan ini lemes kalau tidak makan, benar nggak? Bahkan bisa mati kalau tidak makan dan minum, kan? Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkondisikan hidupnya manusia di muka bumi ini, begitu pula binatang, kan? Dengan wasilah makanan dan minuman. Allah yang mengkondisikannya. Tapi keyakinan yang paling dalam, la ilaha illallah. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, gitu kan? Allah. Nah, pahami oleh kita. Segala hal satu sama lain jadi wasilah, segala hal dalam kehidupan ini.
Maka kita dibebaskan oleh Allah menggarap wasilah. Bahkan diperintahkan oleh Allah menggarap wasilah, kan, demi mencapai kebaikan yang Allah ridhai. Menggarap wasilah demi menghindari kejelekan yang Allah murkai. Diperintahkan oleh Allah. Contoh, kita diperintahkan mencari ilmu kepada ulama. Bukankah ilmu itu dari Allah? Ya, tapi kan wasilahnya siapa? Ya ulama wasilahnya. Diperintahkan, kan? Diperintahkan. Ada nahi munkar. Nahi munkar melarang yang lain dari melakukan kemunkaran. Itu juga diperintahkan oleh Allah, kan? Membentengi diri dari melakukan kejahatan, dari melakukan maksiat kemunkaran, membentengi keluarga yang lain, memberikan nasihat, kan, agar tidak melakukan maksiat dan kezaliman, agar berhenti daripada melakukan maksiat dan kezaliman. Itu semua adalah menggarap wasilah namanya. Karena yang memberikan hidayah siapa? Allah. Nanti yang menyesatkan siapa? Hakikatnya Allah, hakikatnya Allah. Setan adalah sebab. Kalau hakikatnya setan, iblis yang menyesatkan, lalu yang menyesatkan iblis siapa? Ya kan? Nanti ujung-ujungnya ceritanya kepada hakikat kembalinya. Siapa hakikat itu? Allah. Pahami? Namun kita dididik tidak boleh menyandarkan maksiat kita kepada Allah. Adab-adabannya tidak boleh. Ya, saya ini sedang tidak mau mencari ilmu sekarang, nggak mau berangkat ke pengajian. Tuh, saya ini sekarang lagi nggak mau lah, lagi nggak mau sholat aja. Ini kan kehendak Allah. Tidak boleh kita berkata seperti itu. Tidak boleh kita menisbatkan kepada Allah, kan? Tidak boleh. Nah, walaupun pada hakikatnya iya, pada hakikatnya iya. Ingat, tidak ada yang tidak oleh Allah. Tidak ada yang tidak oleh Allah. Semuanya oleh Allah. Itu hakikat tauhid itu. La ilaha illallah, itulah tauhid. Itulah tauhid. Paham? Ingat, yang dimaksud dengan tauhid adalah keyakinan hati kepada Allah, bukan garapan kepada sebab. Ini salahnya sebagian umat Islam, kan, yang gampang menuding musyrik karena tawasul atau tabarruk kepada sesama muslim ini. Tuh, mereka menganggap menggarap sebab itu adalah tauhid. Jadi kalau menggarap sebab digabungkan dengan tauhid, maka ini dianggap musyrik oleh mereka. Loh, kalau begitu kalian sendiri juga bertentangan dengan apa yang kalian lakukan. Kenapa kalian menggarap semua sebab? Kenapa kalian makan? Kenapa kalian minum? Ya lapar. Lalu buat apa? Ya supaya hilang lapar saja. Lalu yang menghilangkan lapar makanan. Kalau Anda menganggap yang menghilangkan makanan lapar itu makanan, itulah musyrik namanya. Ya kalau tidak makan mati. Lalu apakah yang menghidupkan makanan minuman?
itulah musyrik namanya. Kenapa kamu makan? Kenapa kamu minum? Yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang menyehatkan Allah, yang mensakitkan Allah, yang mengenyangkan Allah, yang melaparkan Allah. Biarkan saja. Begitu. Lah, tidak. Ingat. Fahami oleh kita. Menggarap faktor penyebab ini tidak akan mempengaruhi tauhid. Fahami, menggarap seluruh faktor penyebab ini tidak mempengaruhi tauhid. Fahami, setelah di dalam hati ini punya tauhid kepada Allah, yakni punya keyakinan la ilaha illallah. Setelah itu bebas kita menggarap segala faktor penyebab. Bebas. Saya mau makan, emang kenapa? Ya lapar, biar hilang lapar saya. Nah, apakah dengan perkataan seperti itu atau dengan makan seperti itu langsung menjadi musyrik? Tidak. Kenapa? Karena di dalam hati sudah dipisahkan. Mana hakikat yang memberikan kenyang, mana hakikat yang menghidupkan? Siapa? Allah di dalam hati kita. Jadi saya makan, saya mengatakan bahwa saya ingin hilang lapar atau ingin kuat tubuh saya, kan? Nah, ini hanyalah sebagai wasilah, faktor penyebab. Faktor penyebab. Namanya tawasul, tasabub. Menggarap wasilah, menggarap sebab itu tawasul, tasabub. Bebas kita menggarap sebab, bebas kepada apa saja sebab, bebas, bukan? Bebas. Tawasul, tasabub. Begitu pula tabarruk, ngambil barokah. Hakikat barokah dari siapa? Ya dari Allah lah. Hakikat rahmat dari siapa? Dari Allah lah hakikat rahmat. Tapi Nabi kita disebut oleh Allah bil mu'minina raufur rahim. Nabi kita itu maha pengasih, maha penyayang kepada hamba-hamba Allah yang beriman, yang menyebutnya juga Allah lah. Nabi kita maha pengasih, maha penyayang, rauf rahim. Ini segat mubalaghah. Segat mubalaghah itu artinya bukan hanya sayang, tapi maha sayang. Itu segat mubalaghah namanya. Siapa yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW maha pengasih, maha penyayang kepada mukminin? Ya Allah. Loh, rahmat itu dari Nabi kita berarti? Iya, dari Nabi kita. Loh, kalau rahmat dari Nabi kita bukan dari Allah, ngaco kamu. Ya, ini wasilah yang Allah jadikan wasilah kasih sayang kepada mukminin, bahkan rahmatan lil alamin kepada semua makhluknya adalah Rasulullah. Jadi secara zahir kalau kita berkata hubungan sebab akibat, ingat Rasulullah yang sayang. Rahmat itu dari Rasul. Ingat, kalau berkata sebab akibat, sembuh itu dengan obat. Kalau berkata sebab akibat, saya kenyang kuat itu dan hidup ini dengan makanan, minuman. Benar gak kalau berkata sebab akibat? Benar. Tapi kalau berkata hakikat, siapa? Allah. Nah, pisahkan dalam hati. Pisahkan dalam hati. Jelas kan? Kenapa Anda menganggap orang tawasul menjadi musyrik, orang tabaruk ngambil barokah menjadi musyrik? Kan? Bawa air supaya dapat barokah. Nanti barokah bisa ke air, bisa. Ya, barokah bisa kemana-mana. Ingat, barokah bukan dari airnya, barokah bukan dari nasinya, barokah bukan. Bahkan barokah bukan dari hakikat nabinya, lah, tidak. Barokah dari Allah. Segala kebaikan dari siapa? Dari Allah. Ini semua Allah jadikan sebagai wasilah.
Paham? Maka mumpung sekarang masih dekat momen dari bulan Rabiul Awal, terus ramaikan Maulid. Insya Allah COVID-19 akan hilang, insya Allah. Terus jangan khawatir, jangan takut, karena kita yakin kepada sabda-sabda wali-wali Allah. Dengan yakin maka akan jadi apa yang kita yakini. Ingat, dengan yakin maka akan jadi apa yang kita yakini. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat ya, dan kita semuanya mendapatkan keberkahan ya, rahmat dan juga ampunan dari Allah, diijabah segala apa yang kita cita-citakan dari segala kebaikan dunia dan akhirat. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.